Ngakak, terekam kamera momen Prabowo bentak kader PAN, marah kader teriak-teriak Erick Cawapres lalu potong pidatonya. Hati-hati kena lempar HP, temperamental begini kok mau diusung, jangan nyesel ya. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nah kan, gimana Prabowo nggak ngos-ngosan, kena tampol, lalu strategi dengan Budiman gagal total, dalam survei pun menurun. Ini baru sentilan ya, belum perang frontal sama Pak Jokowi dan Gibran. Ketika mereka sudah bisa ikut kampanye. Ibu Zita Anjani selaku Ketua Panitia dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa tadi, tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dr. Haji Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Negara, Ketua Umum PSSI, yang membawa PSSI kembali bangkit menjadi Wapres nanti. Belum apa-apa Wapres. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Saya ingin berkuasa, saya ingin berkuasa, saya ingin berkuasa. Itu adalah pidato dari Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ternyata, sahabat Indonesia, dalam opini ini saya bingung gitu. Ternyata orang-orang itu yang nyapres itu, terutama Pak Prabowo Subianto, hanya ingin berkuasa. Ya tentu kalau survei itu kan apresiasi yang diberikan kepada kinerja. Kinerja saya apakah di BUMN, apakah secara pribadi. Tetapi yang saya selalu tekankan, apresiasi ini jangan jadi racun. Sehingga kita justru malas bekerja, apalagi sebagai Menteri BUMN, ataupun ya dikaitkan dengan PSSI walaupun tidak ada hubungannya. Ya kita kerja di depan mata aja. Dan saya sudah bilang saya loyal kepada Bapak Presiden karena saya juga pendamping beliau. Dan kalau kita bicara pilihan kandidat untuk Wapres hari ini, karena kenapa saya sudah bilang bahwa yang namanya cawapres itu harus juga cocok dengan presidennya, lalu harus ada 20% disetujui oleh elit partai. Nah itu ya saya terlalu dini. Dan saya punya prinsip ya, kalaupun menjadi bagian ya, yang diprioritaskan, apalagi kita yang nggak tahu rahasia Allah kan, ya saya juga tidak mau ya sekedar kekuasaan dan tentu uang, saya nggak mau. Dan penting sekali tadi peran ke depan untuk tadi dengan Indonesia yang sedang tumbuh-tumbuhnya, ngapain kita punya kekuasaan tapi juga nggak ada hasilnya buat rakyat, buat apa? Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta para kader partai koalisi pendukung untuk bersabar menunggu penetapan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Kata Prabowo, Wapres nanti, belum apa-apa Wapres. Hal itu diungkapkan Prabowo menanggapi sejumlah kader PAN yang menyerukan nama Erick Thohir sebagai cawapres saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-25 PAN di Jakarta, Senin 28 Agustus. Prabowo mengatakan nama bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya belum ditetapkan karena masih harus berdiskusi bersama dengan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju, yaitu Golkar, PKB, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Pria yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu mengaku menentukan bakal cawapres bukan urusan yang mudah. Ia berandai-andai urusan itu kemungkinan menjadi lebih ringan jika di Indonesia dimungkinkan ada lebih dari satu wakil presiden. Hahaha, mampus. Belum apa-apa sudah kena bentak tuh. Sifat asli Om Wowo jelas terlihat.
Hati-hati loh Pan, nanti kena lempar atau kena tampar. Sudah benar-benar nunggu perintah Presiden Jokowi, malah membelot. Ya, gini deh akibatnya, kesusu dan terlalu ambisius menentukan capres. Bukannya diterima masukannya, malah dibentak habis-habisan sama Om Wowo. Terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut PAN kekeh menyodorkan nama Erick Thohir sebagai cawapres untuk Prabowo. Sekjen Gerindra itu mengaku pihaknya menghargai usulan dari parpol pimpinan Zulhas tersebut. Ahmad Muzani menyampaikan nama-nama bakal cawapres yang diusulkan akan dibahas secara terbuka sebelum diputuskan secara mufakat oleh partai koalisi pendukung capres Prabowo. Sikap Prabowo memang seperti itu, begitu temperamental dan suka bentak-bentak. Mendekati bulan-bulan politik, sepertinya emosi dan kesabaran Prabowo sudah mulai kembali setelan awalnya. Emosinya sudah tidak stabil dan meledak-ledak, bukan hanya akan menghancurkan Gerindra, tapi juga karir Prabowo. Seperti diketahui, PAN dan Golkar mengincar posisi cawapres. Golkar menyodorkan ketumnya Erlangga Hartarto sebagai cawapres, sedangkan PAN menginginkan Erick Thohir menjadi cawapres. Jika jagoannya bisa jadi cawapres, maka akan membawa dampak elektoral bagi parpol pengusungnya. PAN dan Golkar merupakan partai yang gagal membangun koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama P3. Selain itu, karakteristik dua partai yang mempunyai kesamaan yaitu pragmatis dan berorientasi kekuasaan. Golkar merupakan partai yang selalu masuk gerbong kekuasaan. Golkar tidak pernah di luar kekuasaan dan selalu ada di koalisi manapun yang berkuasa. Golkar selalu mendapatkan jatah menteri dari setiap periode kekuasaan. PAN pun sama saja. Meski mengasosiasikan berada di kubu oposisi, tapi pada akhirnya bergabung dengan pemerintahan. Keputusan kedua partai ini bergabung ke Prabowo karena hasil survei yang kebanyakan menempatkan ketum partai Gerindra itu paling teratas dalam elektabilitas capres, sehingga kemungkinan menang dianggap paling besar. Jadi, Prabowo harus hati-hati dengan PAN, apalagi ketika jagoannya tidak jadi cawapres. PAN mungkin saja hanya ikut-ikutan jadi pendukung Prabowo tanpa bekerja keras meraih simpati rakyat untuk mendukung Prabowo capres. PAN mungkin hanya bekerja minimal saja, toh jika menang nanti hasilnya sama saja. Mereka akan mendapatkan jatah menteri dengan porsi tertentu. Pun jika kalah, gak apa-apa, toh mereka tidak mengorbankan banyak hal. Lebih parah lagi jika kalah, ya tinggal pindah haluan mendukung pihak pemenang. Tapi ya namanya Prabowo Subianto, semua yang bertentangan dirinya bisa dihabisi. Manuver yang dilakukan oleh PAN akan menjadi nasib buruk bagi dirinya sendiri. Jangan harap bisa keluar dari koalisi Prabowo semudah itu. Manuver-manuver politik ini terkadang membuat keblinger. Bagi kita mah selaku masyarakat, tetap saja tenang, gak usah terbawa arus mereka. Saksikan dan jadikan manuver mereka sebagai referensi bagi kita untuk menentukan pilihan. Hati-hati ya memilih, jangan sampai pilih capres temperamental. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan
Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar yang menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?